Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin dengan NIM 2201010040. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan proyek UAS saya, yaitu menyelesaikan lab pada section 8.5 pada Red Hat Academy. Jadi tugas kali ini untuk menyelesaikan proyek UAS saya yang dimana pada mata kuliah Cloud Computing. Baik, jadi pada section 8.5 ini yaitu Lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Pada lab ini akan dilakukan debug dan diterapkan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP, yaitu harapannya dapat memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek layanan dan penyebaran RHOCP. Yang kedua, dapat menerapkan objek RHOCP. Kemudian tugasnya, dalam latihan ini tugasnya adalah bagaimana menyebarkan aplikasi quotes ke RHOCP dan aplikasi quotes menggunakan layanan mikro yang dikontainerisasikan quotes -API dan quotes UI. Rekan kerja Anda berhasil menyebarkan tingkat pertama aplikasi container quotes UI ke RHOCP. Namun pod mogok dan tidak merespon permintaan. Selain itu, rekan kerja disebut menghadapi kesulitan saat mencoba menyebarkan kontainer quotes -API ke RHOCP. Pakar RHOCP di perusahaan bertugas membantu rekan kerja Anda. Oke, kita langsung saja pada labnya, yaitu lab pertama sebagai pengguna pelajar pada mesin stasiun kerja. Gunakan perintah lab untuk membuat proyek OCP Lab. Penerapan layanan micro quotes UI dengan perintah lab start OpenShift -lab. Nanti akan muncul tanda sukses dan artinya kita sudah berhasil menggunakan labnya. Nah, setelah kita memulai labnya dan muncul tanda sukses dan akan ada muncul hasilnya, yaitu masih 0 passing dan 5 failing. Artinya kita belum menyelesaikan apapun karena kita baru memulai labnya. Baik, untuk melanjutkan instruksinya kita disuruh untuk membuka terminal baru dan memilih profil kita sendiri. Nah, setelah itu kita akan masuk pada instruksi pertama, yaitu masuk ke klaster sebagai pengguna pengembang dan pastikan Anda menggunakan proyek OCP Lab, yaitu pada perintah 1.1 masuk ke klaster sebagai pengguna pengembang dengan perintah oc login -u developer -p /https://api.ocp4.example.com/26443. Langsung saja kita Ctrl C, open text dialog karena dia lebih dari satu baris, Ctrl V, kemudian send atau mengirim. Baru enter. Nah, di sini sudah ada outputnya, yaitu login successful, artinya kita sudah berhasil login. Next, pada perintah 1.2 pastikan Anda menggunakan proyek OCP Lab dengan perintah oc project ocp -lab. Langsung saja kita Ctrl C, kemudian bisa kita Ctrl V langsung karena dia cuma satu baris, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul already on project OCP Lab. Jadi bisa kita lanjutkan pada perintah selanjutnya. Jadi pada perintah kedua ini yaitu kita disuruh ubah ke direktori /do 188/labs/OpenShift -lab/
Jadi di directory ini berisi file YAML quotes-API yang dibuat oleh kolega Anda. Ketahuilah bahwa file YAML mungkin berisi kesalahan. Langsung saja kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian Enter. Baik, lanjut pada perintah ketiga, yaitu gunakan file deployment .yaml untuk menyebarkan kontainer quotes API di proyek RHOCP OCP-lab. Pada 3.1, cobalah membuat penerapan dengan menggunakan file deployment.yaml. Langsung saja kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian Enter. Kemudian pada perintah 3.2 disuruh buka file deployment.yaml dalam editor teks seperti gedit dan ubah bidang spec.selector.matchLabel untuk menggunakan label yang sama dengan bidang spec.template.metadata.labels. Dengan perintah baik, langsung saja kita klik gedit, kemudian masukkan halamannya itu deployment.yaml. Di sini sudah muncul, kita perbesar terlebih dahulu. Yang harus kita ubah itu adalah match labelnya, yaitu apps quotes API. Sedangkan pada deployment YAML ini pada halaman ke 11 masih app quotes aja, jadi kita tambahin minus API-nya gitu. Dan di bagian labels kita ubah menjadi quotes API juga pada app-nya, yaitu pada halaman ke-15. Oke, lanjut kita akan masuk ke perintah 3.3, yaitu membuat penerapan dengan menggunakan file deployment.yaml dengan perintah ocreate-f development.yaml. Langsung saja kita Ctrl C, Ctrl V, baru Enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian di sini ada notes-nya, yaitu Anda dapat mengabaikan peringatan keamanan pod untuk latihan dalam kursus ini. Red Hat OpenShift menggunakan pengontrol security context container untuk menyediakan pengaturan default yang aman bagi keamanan pod. Lanjut pada perintah 3.4. Pada 3.4 ini disuruh verifikasi bahwa pod aplikasi quotes -API berada dalam status running atau berjalan dengan perintah ocgetpo. Langsung kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian Enter. Nah, di sini sudah muncul, artinya kita sudah bisa melanjutkannya. Baik, pada perintah keempat. Pada perintah keempat, gunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi jaringan kontainer quotes-UI dalam project OCP-lab. Konfigurasi file service.yaml agar sesuai dengan persyaratan berikut, yaitu kontainer quotes-UI harus mencapai kontainer quotes API di URL http://quotes-API.2.8080. Kontainer quotes-API mendengarkan port 8080 secara default. Terapkan kontainer quotes-UI setelah kontainer quotes API tersedia di host quotes API. Arsitek aplikasi menyarankan Anda untuk memulai ulang aplikasi quotes-UI jika diterapkan dalam urutan yang salah.
yaitu pada perintah 4.1 buka file service.yaml di editor teks seperti gedit, lalu konfigurasi layanan untuk melayani port 8080. Langsung saja. Kita copy alamatnya dulu, yaitu service.yaml, lalu kita ketik gedit, baru kita paste service.yaml-nya. Nah, sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah bisa mengubah portnya. Karena portnya masih 3000, kita ubah ke 8080, dan target portnya masih 3000, kita ubah juga ke 8080. Baik, langsung saja. Oke, hapus, kemudian 8080, lagi target port 8080, dan di selektornya kita ubah app-nya menjadi quotes minus API, dan name-nya juga kita ubah ke quotes minus API juga. Setelah semuanya terubah, kita save dan kita close. Kita kembali ke lab-nya untuk melanjutkan perintah pada 4.5. 4.5 ini layanan dengan menggunakan file service.yaml. Kita disuruh membuat layanan dengan perintah oc create -f service.yaml. Langsung saja kita Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, baru enter. Nah, sudah berhasil. Lanjut ke perintah 4.6, memverifikasi konfigurasi layanan dengan perintah oc descript service quotes minus API. Langsung Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, di sini sudah muncul deskripsinya. Langsung saja next ke perintah 4.7, disuruh memverifikasi bahwa kontainer quotes minus UI masih gagal dengan perintah oc get PO. Langsung Ctrl V, langsung Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, sudah muncul. Lanjut ke perintah 4.8, yaitu mulai ulang wadah quotes minus UI dengan perintah oc delete port -1 app sama dengan quotes minus UI. Ctrl C, Ctrl V, berhasil. Lalu selanjutnya kita memverifikasi bahwa penerapan quotes minus UI telah menciptakan kontainer baru dengan perintah oc get PO. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, lanjut ke perintah kelima, yaitu di perempuan web atau di Firefox, navigasikan ke http://quotes-ui-ocp-lab.apps.ocp4.example.com dan verifikasi bahwa aplikasinya berfungsi. Nah, di sini kita disuruh login ke browser atau Firefox dengan alamat HTTP itu. Kita copy dulu alamatnya, kita masuk ke aktivitas, lalu pilih browser atau Firefox. Kita perbesar terlebih dahulu, baru masukin halamannya atau Ctrl V aja. Nah, enter. Nah, di sini aplikasinya sudah berjalan atau sukses. Kemudian next ke perintah terakhir, yaitu finish. Sebagai pengguna di komputer stasiun kerja, gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Dengan perintah lab finish OpenShift -lab. Langsung Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu enter. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu di terminal tadi yang pertama itu. Nah, sekarang PC-nya sudah 5 dan value-nya 0, berarti artinya kita sudah berhasil menyelesaikan lab-nya.
Kita Ctrl V, kemudian enter. Nah, setelah muncul output sukses atau finish lab, berarti kita sudah selesai menyelesaikan labnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.